Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kelas hari ini diberi kelancaran dan kemudahan dalam menerima ilmu. Berdoa, silakan dimulai. Berdoa selesai. Oke, kalau gitu langsung kita bahas aja ya. Oh ya, karena kemarin kan waktu saya lagi di luar kota kan kita nggak ada kelas, satu pertemuan, dan kemarin itu kita udah ganti 1 jam, yang tadinya hanya 2 jam, kemarin itu kita belajar 3 jam. Nah hari ini untuk mengganti 1 jam kekurangannya lagi, kita nanti belajar 3 jam lagi ya, jadi sampai jam 11. Gak apa-apa kan? Ke kanan dikit ya? Begini? Udah? Udah enak ngeliatnya semuanya? Oke, kalau gitu kita mulai ya. Pertama, ayah menggali sumur sedalam 12 meter. Maka penulisan kedalaman tersebut adalah yang mana? Apakah A 12 meter, B minus 12 meter, C 0 plus 12 meter, atau D 0 minus 12 meter? Minus 12, iya benar. Karena sumurnya kan digalinya ke bawah, standarnya kan 0. Karena dia digali ke bawah, berarti 0 dikurangi 12. Jadi minus 12. Kanan dikit ya, nanti nggak kelihatan. Udah mentok. Atau saya iniin lagi ya, saya perkecil. Gini, gimana? Udah mentok deng, nggak bisa. Gini gimana? Kok nggak bisa ya? Berarti nomor 1 jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 2, bilangan berikut terletak di sebelah kiri 6, kecuali yang mana? Apakah A 0, B minus 8, C 4, atau D 9? 9, iya benar. Karena ini kan 6 ya. 6, 7, 8, 9. Sedangkan ini 5, 4, 3, 2, 1, 0, dan seterusnya. Berarti yang terletak di kanan itu harus yang lebih besar dari yang 6. Di sini yang lebih besar dari 6 cuma yang 9. Berarti jawabannya adalah D. Nomor 3, bilangan di bawah ini yang lebih kecil dari minus 3. Apakah 0, 1, minus 5, atau 4? Minus 5, ya benar. Semakin kalau ada tanda minus, semakin besar angkanya, berarti dia nilainya semakin kecil, karena dia semakin ke kiri kan. Kalau tandanya positif, semakin besar angkanya, berarti nilainya juga semakin besar. Oke, nomor 3C benar. Nomor 4, hasil dari penjumlahan 5 ditambah minus 7 adalah gimana? Ada yang masih ingat? Minus 2. Yang lain jawabannya sama? Minus 2. Minus 2 juga? Alhamdulillah, berarti ngerti ya. Jadi 5 ditambah minus 7 sama dengan 5. Oh, layarnya kosong. Mbak Asti lihatnya via HP ya? Oh iya, pantes. Saya nulisnya ke kananan atau yang ke kirian? Ke sini gimana? 5 ditambah minus 7, gini. Kelihatan? Berarti positif ketemu negatif, hasilnya kemarin adalah negatif. Berarti 5 dikurangi 7. Punya uang 5,
dibuat bayar utang 7, berarti masih ngutang 2. Berarti jawabannya adalah minus 2. Oke, benar sampai sini. Nomor 5, 12 dikurangi 10 ditambah minus 2. Berapakah hasilnya? Nol. Yang lain jawabannya sama? 0. Ya, benar. 12 dikurangi 10 ditambah minus 2. 12 dikurangi 10 hasilnya 2. Plus ketemu minus hasilnya minus. Berarti dikurangi. 2-nya turun jadi 2 kurang 2 sama dengan 0. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nia, nggak apa-apa? Berarti jawabannya 0 ya. Nomor 5. Oke. Nomor 6. 11 ditambah 4 dibagi 3 ditambah 6. Yang mana dulu yang dikerjakan? Hasilnya adalah benar, 11. Yang mana dulu yang dikerjakan? Setelah di dalam kurung, mungkin belum muncul, Mbak. Masih di tempat tadi kok. 11 tambah 4 bagi 3 tambah 6. Habis di dalam kurung, yang mana lagi yang dikerjakan? Yang pembagian. Karena levelnya lebih tinggi dalam kurung, baru kali bagi, baru tambah kurang. Berarti kita kerjakan dulu yang ini. 11 tambah 4 kan 15. Kemudian kita bagi 3. Hasilnya adalah 5. Baru kita tambahkan 6. Hasilnya adalah 11. Oke. 6A. 7. 12 dikali 10 dikurangi 6. Bentuk lainnya seperti apa? Yang dodol. Iya, benar mulu ya dari tadi. Yang dodol. Yang lainnya setuju? 12 dikali 10 dikurangi 6. Bentuk lainnya berarti 12 dikali 10 dikurangi 12 dikali 6. Atau penulisannya 12 dikali 10 dikurangi 12 dikali 6. Hasilnya sama aja. Kalau 10 dikurangi 6 kan hasilnya 4. 4 dikali 12 kan hasilnya 48. Coba kalau ini 12 kali 10 120 dikurangi 12 kali 6 kan 72 ya. 72 120 dikurangi 72 hasilnya adalah 48. Sama. Berarti bentuk lainnya adalah ini. Jadi kalau misalkan ada perkalian yang di dalam kurung, kalau misalkan di dalam kurungnya ada tambah ada kurang, berarti yang di luar kurung ini harus dikalikan dengan yang di dalam kurung satu-satu. Jadi 12 kali 10 dikurangi 12 dikali 6. Kalau misalnya nanti ada misalnya 3, 4 ditambah 5 misalnya kayak gini ya. Jadi 3 dikali 4 ditambah 3 dikali 5. Jadi satu-satu dikalikan. Ini dikali ini ditambah ini dikali ini. Oke, berarti yang benar adalah yang dodol. Nomor 8, berapa jawabannya? 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 2. Jawabannya yang C. Yang lain sepakat? Jawabannya C. Yang lain sepakat? Sepakat ya. Jadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 2 itu hasilnya adalah ini dengan ini, berarti pangkatnya bisa ditambah. Hasilnya berapa? 2 pangkat 9.
Jadi kan 2 pangkat 3 ditambah 6, hasilnya kan 2 pangkat 9. Kemudian 2 pangkat 9 ini kita bagi lagi dengan 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 9 dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat 7. Kenapa ditambah? Karena dia sama-sama 2 di sininya. Karena sama-sama 2, jadi pangkatnya bisa ditambah. Kemudian bisa dikurang, kenapa? Karena di sininya juga sama-sama 2. Kalau sama-sama 2, dia bisa dikurang. Intinya kalau mau menggunakan cara seperti ini, bilangan di sininya itu harus sama. Kalau nggak 3 sama 3, 4 sama 4, 5 sama 5, terserah, pokoknya harus sama. Contoh ya. Misal saya punya 2 pangkat 4 dibagi dibagi 2 pangkat 3. Hasilnya berapa? 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3. Hasilnya, kita lihat di sini kan ini sama-sama 2. Karena dia sama-sama 2, berarti pangkatnya bisa dikurang. Jadi 2 pangkat 4 dikurangi 3 sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kalau misalnya saya punya persamaan 2 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2, bisa dikerjakan atau enggak? Bisa dikerjakan atau enggak? Kalau saya punya 2 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Bisa? Yang lainnya? Bisa? Yakin? Maksudnya bisa, memang bisa dikerjakan, maksudnya pakai cara yang seperti ini. Pakai cara pengurangan pangkat. Bisa dikerjakan atau tidak? Kayaknya tidak. Kenapa kok tidak, Mbak Eka? Tidak. Kenapa? Kenapa? Kenapa kok nggak bisa? Benar, karena dia beda, yang satu 2, yang satu 3. Jadi syaratnya dia harus sama. Nah, kalau misalnya saya punya, iya, karena bilangannya beda. Misalnya saya punya 2 pangkat 6 dibagi 4 pangkat 2. Bisa dikerjakan pakai cara ini nggak? Kalau beda terpaksa dijumlah, iya, terpaksa dikerjakan sendiri-sendiri. Kalau misalnya 2 pangkat 6 dibagi 4 pangkat 2, bisa dikerjakan pakai cara ini nggak? Sepertinya materinya belum nyampe sih, tapi buat pengetahuan aja. Kira-kira bisa nggak? Pangkatnya itu saya kurangkan aja. Bisa? Kenapa bisa, Mbak Asti? Kenapa nggak bisa, Mbak Mulyani? Kenapa nggak bisa, Mbak Rara? Karena beda, Mbak Mulyani bilang beda. Kalau Mbak Asti bilang bisa, kenapa? Sebenarnya jawabannya adalah bisa. Kenapa bisa? Karena 4 ini kan perpangkatan dari 2 pangkat 2 ya. 4 ini kan 2 kali 2, atau bisa kita bilang 2 pangkat 2. Nah, kita ubah 4-nya itu jadi 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 2, kemudian dikuadratkan lagi. Ini memang belum diajarkan sih. Tapi kalau misalkan ada soal seperti ini, bisa, jawabannya adalah bisa.
2 pangkat. Mungkin nanti bakal lebih dipelajari di kelas 8 atau di kelas 9. 2 pangkat 6, 2 pangkat 2 dikuadratin kan berarti gini kan, 2 dikali 2, kemudian dikuadratkan lagi, jadi kali 2 kali 2. Jadi totalnya adalah 2 pangkat 4. Jadi hasilnya sama dengan 2 pangkat 6 dikurangi 4 sama dengan 2 pangkat 2. Ini buat pengetahuan aja, jadi nanti kalau di kelas 8, di kelas 9 kalau nemu kayak gini bisa. Enggak masalah IQ, Mbak, enggak. Asalkan rajin latihan soal, pasti Mbak Asti bisa. Soalnya kan semuanya kan tergantung dari seberapa sering kita latihan kalau matematika itu. Oke, nggak usah berkecil hati, nggak apa-apa. Semuanya pasti bisa kok. Oke ya, berarti jawabannya yang nomor 8 adalah yang C, 2 pangkat 7. Layarnya terlalu ke pojok mana? Yang di whiteboardnya. Kiri. Jadi saya nulisnya mestinya di mana nih? Kanan apa kiri? Nomor 9. Waduh, mati lampu. Oke. Oke, nanti saya agak ke tengah ya. Nomor 9. Akar 81 sama dengan 9. Kira apa kanan? Apa tengah? Akar 81 sama dengan 9. Karena yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Benar, yang D, karena 9 pangkat 2 sama dengan 81. Nah, saya sarankan buat teman-teman sekalian untuk menghafal ini ya, bilangan kuadrat dari 1 sampai setidaknya sampai 15. Jadi udah dihafal di luar kepala, 1 kuadrat berapa, 2 kuadrat berapa, 3 kuadrat berapa. Karena itu dasar banget, jadi bakal kepake sampai seterusnya. Sampai 15 lah minimal. Kalau lainnya hafal ya alhamdulillah. Tapi kalau untuk pengerjaan soal-soal biasanya dikepakainya sampai 15. Iya ya, oke. Saya pelan-pelan. Pokoknya akar 81 sama dengan 9. Karena 9 kuadrat sama dengan 81. 9 dikali 9 hasilnya 81. Kan berarti 9 kuadrat kan? Karena 9-nya ada 2. Sama dengan 81. Oke. Nah, sekarang saya tanya. Kalau misalnya saya punya minus 9 dikali minus 9, hasilnya berapa? (81) juga ya. Ya, karena minus dikali minus hasilnya positif. 9 kali 9 hasilnya 81. Jadi sebenarnya kalau misalkan akar 81 sebenarnya nilai keluaran akarnya bisa plus 9, bisa juga minus 9. Makanya terkadang ditulisnya plus minus 9. Tapi karena di sini yang hasil akhirnya dibilang 9, maka kita pilih yang 9 kuadrat sama dengan 81. Kecuali kalau misalkan dia akar 80 sama dengan minus 81 sama dengan minus 9, karena minus 9 kuadrat sama dengan 81. Jadi tergantung dari yang ininya. Jadi kita pilih yang D. Kemudian nomor 10, 25 kuadrat. Yang lainnya putus-putus. 25 kuadrat dibagi 5 kuadrat hasilnya berapa? Yang A, benar. Nah, ini bisa. Jadi prinsipnya sama kayak tadi. Kan tadi kan 25 kuadrat dibagi 5 kuadrat ya.
Nah, ini cara ngerjainnya kemarin gimana? Dihitung manual atau pakai pengurangan? Pengurangan seperti yang saya contohkan tadi, pengurangan pangkat. Kemarin ngitungnya gimana? Dibagi biasa. Iya, nggak apa-apa Mbak Nia. Dua-duanya. Jadi dihitung, dikuadratkan dulu, baru dibagi gitu ya? Jadi untuk soal seperti ini, soalnya sebenarnya poinnya adalah bagaimana cara kita memanfaatkan metode penambahan, penjumlahan atau pengurangan pangkat. Biar gak penasaran. Tapi cara yang diharapkan adalah menggunakan penjumlahan dan pengurangan pangkat. Jadi memang hasil akhirnya sama, tapi kan kalau kita ngitung satu-satu kan mesti lama, mesti dioret-oret dulu. Nah, tapi kalau misalkan langsung pakai penjumlahan pengurangan akar, dia ngitungnya bisa cepat. Nah, untuk yang ini kan 25 kuadrat, ya kan? 25 kuadrat, 25 itu kan 5 pangkat 2 kan? 5 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2 ini kita masukkan ke dalam kurung, kemudian dikuadratkan lagi, dibagi 5 kuadrat. Nah, kalau ada pangkat dipangkatkan lagi seperti ini ya. 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2. Itu nanti 2 dan 2-nya ini harus dikali. Jadi 5 2 dikali 2 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan 5 2 kali 2 itu 4 dibagi 5 pangkat 2. Sudah? Kan udah ketemu ya, sama-sama 5, baru bisa dioperasikan menjadi 5 4. Karena dia bagi, jadi tandanya kurang. 4 kurang 2 sama dengan 5 pangkat 2. Paham? Jadi kalau misalkan ada pangkat, dipangkatkan lagi, itu pangkatnya nanti harus dikalikan. Contoh, misalnya saya punya 2 pangkat 5, saya pangkatkan 2. Berarti hasil akhirnya 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5, saya pangkatkan 2. Berarti hasil akhirnya 2 pangkat 2 pangkat 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Yang lainnya 2 pangkat 2. Yang lainnya ayo 2 pangkat berapa? Kalau misalkan ada pangkat, dipangkatkan lagi, berarti bilangan pangkatnya ini harus dikalikan. Jadi, contohnya tadi kan? Iya benar, 2 pangkat 10, 100 buat Mbak Eka. Jadi, kenapa 2 pangkat 10? Karena kan 2 pangkat 5-nya ini saya pangkatkan lagi 2. Jadi 2 pangkat 5 dikalikan 2. Jadi 2 pangkat 10. Gitu ya. Coba ulang. Misal, saya punya 3 pangkat 2, saya pangkatkan lagi 2. Berarti hasil akhirnya 3 pangkat berapa? 3 pangkat 4. Iya benar. Sudah ya, berarti kenapa 3 pangkat 4? Karena 2-nya kita kalikan dengan 2. 2 kali 2 hasilnya 4. Berarti 3 pangkat 4. Kenapa harus dikalikan? Karena kalau kita jabarkan jadi seperti ini nih. Kan 3 pangkat 2 ya, berarti kan 3 dikali 3. Kemudian 3 kali 3-nya ini dipangkatkan 2. Berarti artinya 3 kali 3 ini ada 2 kali kan? Ya nggak apa-apa Mbak Siti. Berarti kan
3 dikali 3 dikali 3 dikali 3, ya kan? Bener kan? Karena dia dipangkatkan 2. Jadi, total-totalnya semuanya ada 4. 1, 2, 3, 4. 3 pangkat 4. Sama aja kan hasilnya dengan 3 pangkat 2 dikali 2. Sama-sama 3 pangkat 4. Jadi kalau ada soal seperti ini, kita lihat apakah dia bisa dimodifikasi menjadi angka yang sama dengan temannya. Kalau tidak bisa, berarti ya terpaksa kita kerjakan dengan cara manual. Tapi kalau misalkan bisa, lebih enak kita kerjakan dengan cara seperti ini. Jadi kita nggak perlu ngitung. Oke ya? Berarti jawabannya yang A. Nomor 1, bagian 2. Sebuah kapal selam mula-mula berada pada kedalaman 242 meter di bawah permukaan laut. Untuk menghindari tabrakan dengan kapal selam lain, kapal tersebut turun 2 kali lebih dalam dari posisi semula. Berapa kedalaman kapal tersebut sekarang? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Minus 726 meter. Dari mana minus 726? Dari mana minus 726? 242 dikali 2. Kemudian ditambah 242. Kenapa tandanya minus? Jadi kan ini ada air. Air ini kan ceritanya batasnya ini adalah 0 meter, ya kan? Nah, kapal selamnya berada 242 meter di bawah permukaan air. Berarti di bawahnya 0 kan berarti ada minus 1, minus 2, minus 3 sampai minus 242 meter. Berarti ini minus 242 meter. Kemudian untuk menghindari tabrakan dengan kapal selam lain, si kapal selam ini disuruh turun kedalaman ke 2 kali dari posisinya semula. Ya benar, berarti dia disuruh turun sebanyak minus 242 lagi ditambah minus 242. Karena dikit. Iya, ditambah minus 242. Jadi totalnya adalah minus 242 ditambah minus 242 ditambah minus 242, hasilnya sama aja seperti minus 242 dikalikan 3. Benar nggak? Kan 242-nya ada 3, 1, 2, 3, ya kan? Jadi minus 242 dikali 3 sama dengan minus 726 meter. Paham? Sampai sini paham? Paham ya? Yang lainnya? Oke, sekarang nomor 2. Sebuah gas berada dalam tabung bersuhu minus 8 derajat Celcius. Jika iya nggak apa-apa Mbak Asti. Nanti sembari dilihat lagi videonya. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan ke saya. Sebuah gas berada dalam tabung bersuhu minus 8 derajat Celcius. Jika gas tersebut didinginkan 5 kali lebih rendah dari suhu semula, berapa suhu air pendinginan gas? Yang belum jelasnya di mana Mbak Siti? Jadi kan ceritanya di sini kan ada kapal selam. Kapal selamnya itu berada 242 meter di bawah permukaan laut. Nah, kita asumsikan permukaan laut itu adalah 0 meter. Biasanya kan suka denger kan istilah, oh dataran ini 200 meter di atas permukaan laut gitu. Karena acuan permukaan laut itu adalah
0 meter. Jadi kalau 240 meter di atas permukaan laut berarti tingginya 240 meter di atas 0 meter ini. Jadi kalau dibilang 242 meter di bawah permukaan laut, maka penulisannya adalah minus 242 meter karena dia ada di bawah 0. Kan kalau di atas 0 kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai seterusnya kan. Kalau di bawah 0 ada minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 dan seterusnya. Dia itu berada di minus 242 meter. Nah, setelah itu dia tuh disuruh turun ke bawah 2 kalinya posisi dia sebelumnya. Posisi sebelumnya kan 242 meter ya kan di bawah permukaan laut. Kalau disuruh turun ke bawah 2 kali, berarti kan minus 242 nya dikalikan 2. Jadi udah turun segini, turun 1, turun 1 lagi. Berarti sebanyak 242 tadi. Jadi minus 242 ini ke sini kan minus 242. Turun lagi jadi tambah minus 242 lagi, ditambah lagi minus 242, sehingga nanti kalau ditotalkan sama dengan minus 726 meter. Atau bisa kita tulis minus 242 dikali 3 karena di sini 242-nya ada 3. 242, 242, 242 ada 3 kan? Berarti minus 242 kali 3 sama dengan minus 726 meter. Ya, belum nomor 2. Gimana, Mbak Siti? Sudah jelas? Sudah jelas? Sekarang kita bahas yang nomor 2. Sebuah gas tadi kan berada di suhu minus 8 derajat Celcius. Kalau didinginkan 5 kali lebih rendah dari suhu semula, berapa suhu akhir pendinginan gas tersebut? Jadi awalnya dia itu minus 8 derajat Celcius. Kemudian dia itu diturunkan 5 kali lebih rendah dari suhu semula. Kalau misalkan suhu semulanya minus 8, berarti 5 kalinya berapa? Berarti kan ditambah 5 dikali minus 8, ya kan? 5 kali suhu semulanya kan minus 8. 5 kalinya berarti 5 dikali minus 8. Hasilnya sama dengan minus 40, ya kan? Kemudian yang ditanya adalah berapa suhu akhir pendinginan gas tersebut. Jadi yang tadinya minus 8 diturunin lagi sebanyak minus 40. Jadi minus 8 ditambah minus 40 sama dengan minus 48 derajat Celcius. Paham? Awalnya minus 8, kemudian diturunkan 5 kali dari suhu semula. Suhu semula kan minus 8, berarti 5 kali minus 8. 5 kali minus 8 hasilnya minus 40, berarti minus 8 ini diturunkan lagi dari minus 8 diturunkan lagi sebanyak minus 40. Jadi hasilnya adalah minus 48. Oke, yang lainnya paham? Kita lanjut ke nomor 3. Sebuah kolam renang berbentuk kubus dan dapat menampung air sebanyak 8.000 liter. Berapa sentimeter tinggi kolam renang tersebut? Nah, ini kemarin cara nyarinya gimana? Ada yang bisa jawabnya? Nomor 3. Ada kubus. Kubus itu, ya mungkin karena belum dipelajari mungkin ya. Jadi kubus itu volumenya di SD sudah pernah diajarin belum cara mencari volume kubus? Nyari kuadrat. Yang lainnya?
lupa. Jadi, cara mencari volume kubus adalah sisi dikali sisi dikali sisi. Jadi, kubus itu kan sisi-sisinya kan sama panjang ya. Jadi, cara mencarinya itu sisi kali sisi kali sisi. Jadi, bentuknya seperti ini. Ini kubus ceritanya. Jadi, sisi ini sepanjang ini kan sisi. Ini sepanjang ini adalah sisi juga. Ini sepanjang ini adalah sisi. Kalau misalkan sisi sama dengan 2, berarti di sini 2, di sini 2, di sini 2. Nah, cara mencari volumenya adalah kan kalau volume luas alas kali tinggi kan. Tingginya itu sama-sama 2. Alasnya itu juga persegi. Persegi kan sisi kali sisi. Berarti sisi kali sisi kali sisi sama dengan sisi pangkat 3. Nah, diketahui volumenya itu 8.000 liter. Volume sama dengan 8.000 liter. Maka untuk mencari sisi apa tadi namanya? Sisi kolam renangnya kita harus menggunakan akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 8.000. Berapa? 200? Ada yang lain? 8.000 liter itu sama dengan 8.000 desimeter pangkat 3. Berarti kalau akar pangkat 3 dari 8.000 adalah 20 desimeter. Kenapa 20? Karena 20 dikali 20 dikali 20 itu hasilnya adalah 8.000. Atau kalau misalkan sudah ada yang menghafal perpangkatan 3, maka 2 pangkat 3 sama dengan 8. Tapi karena di sini nolnya ada 3, berarti kita tambahkan aja nolnya di sini. 20 pangkat 3 sama dengan 8.000. Jadi sisinya adalah sepanjang 20 desimeter. Sudah terjawab berapa sentimeter? Oh, sentimeter yang ditanya. 20 desimeter berarti berapa senti? 200 cm. Iya benar. Benar Mbak Mulyani, 200 cm. Oke, nomor B. Nomor B ya, B yang ini ya. Jika kolam itu diisi air sebanyak 6.400 liter. Berapa ketinggian air dalam kolam renang tersebut? Nah, tadi kan kalau penuh, katanya kalau penuh dia itu berbentuk kubus. Kalau penuh dia itu berbentuk kubus. Tapi kalau misalkan diisinya separuh, dia bentuknya masih kubus atau jadi balok? Jadi balok. Karena ini kan kubus kan. Nah, kalau dia isinya penuh, dia berarti sisinya ini sama, tingginya juga sama-sama sisi. Tapi kalau misalkan dia keisinya separuh, misalkan sampai sini aja nih. Misalkan cuma sampai sini keisinya. Nah, berarti kan tingginya ini tidak sama dengan tingginya semula yang sepanjang sisi tadi. Jadi kita harus mencari berapakah tingginya ini. Tadi kan udah diketahui kalau volumenya sekarang 6.400. Volume sama dengan 6.400. Ya benar, kubus dibelah 2 jadi balok. Volume sama dengan 6.400 kan. Volume
sama dengan, kalau volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Tadi kan dari gambar ini kita tahu panjang kali lebarnya kan sama-sama sisi kan, sisi kali sisi kan, karena dia bentuknya persegi. Jadi sisi dikali sisi. Nah, tingginya ini yang kita cari. Berarti 6.400 sama dengan sisinya. Tadi kita udah dapat 200 cm atau 20 desimeter. Terserah mau pakai yang mana. Bisa pakai 200, bisa pakai 20. Sekarang kita pakai 200. Kemudian dikali gak bisa kita pakai yang 20. Kenapa 20? Karena volumenya masih dalam satuan liter. Liter itu kan sama dengan desimeter pangkat 3. Jadi untuk menghitung sisinya supaya satuannya sama, kita pakai satuan yang desimeter. 20 desimeter dikali 20 desimeter dikalikan tinggi. Berarti 6.400 sama dengan 400 desimeter kuadrat dikalikan tinggi. Atau satuannya nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Dikalikan tinggi. Maka tinggi sama dengan 6.400 dibagi 400. Coret-coret. 64 dibagi 4 hasilnya adalah 16. Berarti tingginya adalah 16 desimeter atau 160 cm. Sampai sini paham? Ada yang belum paham sampai sini? Ada yang belum paham? Halo. Saya kebanyakan. Maksudnya? Oh, isinya kebanyakan. Yang lainnya gimana? Nggak lihat rumusnya. Mbak Eka bukanya lewat handphone ya? Oke, kalau gitu nanti lihat lagi videonya ya. Oke, kita lanjut nomor 4. Luas sebuah persegi adalah 256 cm pangkat 2. Berapa cm panjang sisi persegi tersebut? Ada yang tahu? Kalau luasnya 256, berapa cm panjang sisi perseginya? 16. Ya, betul, karena 16 dikali 16 hasilnya sama dengan 256. Kemudian berapa sentimeter keliling persegi tersebut? Berapa? 16 dikali 4. Kenapa 16 dikali 4? Karena persegi kan panjang sisinya sama kan? Kalau ini 16, ini juga 16, ini juga 16, ini juga 16. Berarti 16-nya ada berapa? Ada 4, 1, 2, 3, 4. Berarti 16 kali 4 sama dengan 64. Oke. Apabila sisi persegi diperkecil 2 kali, maka luasnya menjadi berapa kali luas persegi semula? Mohon maaf sebentar. Laptop saya kejatuhan air. Iya, nggak apa-apa Mbak Siti. Aduh, mohon maaf sebentar ya. Airnya banyak.
Saya matikan dulu ya. Halo? Oke, kita lanjut ya. Mohon maaf. Jadi tadi sampai mana? Apabila sisi persegi diperkecil 2 kali, maka luasnya menjadi berapa kali luas semula? Tadi kan diketahui panjang sisi persegi tadi kan 16. Nah, sisinya ini diperkecil 2 kali. Jadi 16 dikali setengah berarti 8. Karena diperkecil 2 kali, berarti kita kalikan 1/2. Kalau diperkecil 3 kali, berarti kita kalikan 1/3. Kalau diperkecil 5 kali, berarti kita kalikan 1/5. Tergantung dari berapa kali diperkecil. Karena diperkecilnya 2 kali, jadi kita kalikan 1/2. Maka hasilnya adalah 8. Nah, baru kemudian kita cari luasnya. Luas sama dengan 8 dikali 8 sama dengan 64. Nah, tadi itu 256. Sekarang 64. Maka 64 ini 64/256. Berarti kalau kita sederhanakan, maka yang atas kita bagi berapa? Yang atas kita bagi 64, yang bawah kita juga bagi 64. Kalau untuk menyederhanakan pecahan, itu yang atas dan yang bawah harus dibagi dengan bilangan yang sama. Kalau misalnya yang atas dibagi 8, yang bawah juga harus dibagi 8. Kalau yang atas dibagi 10, yang bawah juga harus dibagi 10. 16 dikali setengah sama dengan 8 dari mana? Karena dia bilang di sini apabila sisi persegi diperkecil 2 kali. 2 kali di sini. Berarti kalau diperkecil 2 kali, maka kita kalikan setengah. Kalau misalkan 16 itu dari mana? 16 itu dari sisinya persegi. Sisi persegi dikali setengah sama dengan 8. Nah, kalau misalnya dia diperkecil 4 kali, berarti berapa? 16 dikali 1/4. Karena dia diperkecil 4 kali, berarti hasilnya 4. Kalau misalkan dia diperkecil 8 kali, berarti 16 dikali 1/8. Hasilnya 2. Ini untuk yang diperkecil. Bagaimana kalau yang diperbesar? Berarti 16, kalau misalkan soalnya bilang dia diperbesar 2 kali, berarti 16 dikali 2. Kalau diperbesar dia nggak pakai 1/, tapi kalau diperkecil dia harus pakai 1/. Jadi 16 kali 2 sama dengan 32. Ini maksudnya dia diperbesar 2 kali. Tapi kalau dia diperkecil 2 kali, berarti dikali 1/2. Paham? Nah, untuk tadi kan ditanyakan luas berikutnya, maka luasnya menjadi berapa kali luas persegi semula?
luas persegi semula kan 256. Luas persegi yang baru itu kan 64. Berarti cara nyarinya 64 per 256. Tapi kan ini bilangannya masih besar kan? Jadi harus kita perkecil, kita sederhanakan. Caranya gimana? Caranya kita bagi bilangan atas dengan bilangan bawah dengan bilangan yang sama. Jadi kalau misalkan yang atas kita bagi 20, yang bawah juga harus kita bagi 20. Yang atas dibagi 15, yang bawah juga harus dibagi 15. Jadi harus adil. Syarat yang kedua, selain dibagi dengan bilangan yang sama, syarat yang kedua adalah hasil pembagiannya harus merupakan bilangan bulat. Jadi kalau misalkan 256 nih ya, saya bagi 5. Bisa kan? Bisa dibagi hasilnya 51,2, tapi dia bukan bilangan bulat. Jadi itu tidak bisa dipakai. Jadi harus merupakan bilangan bulat. Jadi untuk pecahan 64 per 256 ini, yang bentuk yang paling sederhana adalah sama-sama dibagi 64. Jadi atasnya 60 bagi 64 hasilnya 1, 256 dibagi 64 hasilnya 4. Jadi luas persegi yang kedua menjadi 1/4 kali dari luas persegi yang pertama. Hasilnya benar 1/4. Paham? Nanti kita belajar lagi mengenai pecahan di bab berikutnya. Kemudian nomor 5, hitunglah minus 22 tambah 10 dibagi 2. Kita kerjakan yang pembagian dulu. 10 karena pertambahan, penjumlahan dan pembagian itu derajatnya lebih tinggi yang pembagian. Berarti kita kerjakan pembagian dulu. 10 bagi 2 sama dengan 5. Kemudian ditambah minus 22, hasilnya sama dengan minus 17. Ya benar. Kemudian 14 dibagi minus 2 dikali 5. Yang mana dulu yang dikerjakan? Yang mana dulu yang dikerjakan? Yang mana dulu? Dari yang kiri. Kenapa? Karena dia sama-sama bagi dan kali. Bagi dan kali itu dia sederajat. Jadi yang dikerjakan dulu yang muncul lebih dulu, yaitu yang di sebelah kiri. Jadi 14 dibagi minus 2 hasilnya minus 7. Minus 7 dikali 5 hasilnya minus 35. Kemudian yang C, 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 3. Hasilnya sama dengan 2 pangkat 8 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 11. Ya benar. Nomor 5. 5 pangkat 3 dibagi 25. Berapa hasilnya? Kayak tadi caranya. 5 pangkat 3 dibagi 25. 25 itu kan 5 pangkat 2, ya kan? 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 3 dikurangi 2 sama dengan 5 pangkat 1 atau sama dengan 5. Paham bagian bilangan bulat? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke pecahan? Paham? Yang lainnya? Yang A hasilnya adalah minus 17. Minus 22 ditambah 10 dibagi 2. Karena di sini ada tambah, ada bagi, maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang bagi. 10 bagi 2 hasilnya adalah 5. Kemudian ditambah minus 22. Utang 22 dibayar 5, berarti masih utang 17.
Berarti hasilnya adalah minus 17. Oke, paham? Oke ya, kita lanjut ke pecahan. Saya perbesar. Pada materi pecahan ini, tujuannya adalah memberikan contoh berbagai bentuk dan jenis bilangan pecahan, seperti namanya pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, persen, dan per mil. Nanti kita belajar bedanya persen itu apa, per mil itu apa. Kemudian mengubah bentuk pecahan ke bentuk pecahan yang lain. Kemudian menyelesaikan operasi hitung tambah kurang kali dan bagi bilangan pecahan dan menggunakan sifat-sifat operasi hitung tambah kurang kali atau bagi dengan melibatkan pecahan serta mengaitkannya dalam kejadian sehari-hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dwi. Oke, kita sekarang belajar definisi dan urutan pecahan dulu ya. Jadi di sini ada apel, ada satu apel, dan satu apel lagi dibagi dua, jadi setengah dan setengah. Kemudian ada apel lagi dibagi menjadi berapa ini? Seperempat ya. Ini 3/4 apel, seperempat apel, seperempat, dan seperempat. Nah, apabila sebuah apel akan dibagikan pada 2 orang anak sama besar, maka apel tersebut harus dibelah menjadi 2 bagian yang sama, supaya adil kan? Jadi harus dibelah menjadi 2 bagian yang sama. Sehingga sepertiga ya? Seperempat. Ini kan kalau dimasukin ke sini, iya ya, sepertiga ya? Iya, bolehlah sepertiga. Berarti, ya sepertiga. Berarti ini 2/3, ini sepertiga, sepertiga, sepertiga. Oke, terima kasih. Kemudian, sehingga tiap-tiap anak mendapat setengah bagian, supaya adil. Apabila sebuah apel dibagikan kepada 3 orang anak sama besar, maka tiap-tiap anak mendapat sepertiga bagian, seperti yang ini. Nilai setengah dan sepertiga merupakan contoh dari pecahan. Jadi, sebenarnya kita seringkali ya mengaplikasikan ilmu pecahan di kehidupan sehari-hari. Cuma mungkin tidak dalam bentuk tidak dalam bentuk angka, tapi langsung ke praktek. Kemudian, sebuah daerah jika dibagi menjadi 2 bagian yang sama, maka tiap-tiap bagian bernilai setengah atau 1/2. Jadi, yang nama pecahan itu pasti ada per, dicirikan dengan per. Bisa 1/2, bisa 2/2, bisa 3/2, 3/5, 4/5, 7/9, dan seterusnya. Bilangan yang di atas disebut pembilang, ini disebut pembilang, yang di bawah disebut dengan penyebut. Jadi kalau misalkan nanti saya bilang penyebutnya itu nilainya adalah 3, berarti nilai angka yang di bawah. Pembilangnya bernilai 2, berarti angka yang di atas. Pembilang, penyebut. Pembilang, penyebut. Jika dibagi menjadi 3 bagian yang sama, maka tiap-tiap bagian bernilai 1/3, atau ditulis seperti ini. 1 sebagai pembilang dan 3 sebagai penyebut. Dari definisinya sendiri, ada yang mau ditanyakan? Dari definisinya sendiri, apakah sudah jelas atau masih ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Oke, sekarang pokoknya intinya pecahan itu pasti ada per. Yang atas disebut pembilang, yang bawah disebut penyebut. Sekarang, berbagai pecahan dapat disajikan dalam gambar sebagai berikut. Ini disebut setengah. Kenapa setengah? Karena ada satu lingkaran, kita bagi menjadi 2 bagian. Jadi, yang ini 1/2, yang ini 1/2. Artinya, dari satu kesatuan dibagi menjadi 2. Ini namanya 1/2.
definisi dari setengah. Jadi misalnya ada 1 apel, saya bagi 8, masing-masing jadi mendapat berapa? Ada apel, saya bagi 8, masing-masing mendapat 1/8. Artinya, dari 1 apel itu saya bagi menjadi 8 bagian sama besar. Itu namanya 1/8. Sehingga 1/8 tadi, kalau saya kalikan 8 atau saya jadikan 1, kalau saya jadikan 1, nanti dia akan menjadi 1. Jadi gini. Misalkan tadi kan ada lingkaran. Saya bagi 4 misalnya ya. Kayak gini. Berarti kan kalau dipecah kan nanti jadi begini kan? Salah gambar. Anggaplah seperti ini, dia sama rata, ya kan? Nah, ini kan berarti masing-masing nilainya berapa? 1 per, masing-masing nilainya 1 per 1/4. Ya benar, ini 1/4, ini juga 1/4, ini 1/4, yang ini juga 1/4. Nah, 1/4 ini kalau nanti saya jadikan 1 kembali, nilainya kan pasti menjadi 1 lagi kan? Jadi 1 kesatuan lagi kan? Nah, jadi pengertian pecahan itu adalah seperti ini, seperti contoh yang ini. Paham? Paham kan maksudnya ya? Jadi contoh lagi, ada lingkaran dibagi 2, masing-masing berarti nilainya 1/2. Artinya dari 1 kesatuan kita bagi menjadi 2 bagian sama besar. Kemudian ada lingkaran kita bagi 4. Ini kan 1, 2, 3, 4. Berarti masing-masing nilainya 1/4. Karena dari 1 bagian kita bagi menjadi 4 bagian sama besar. Kalau yang ini kita bagi 3, berarti setiap bagian memiliki nilai 1/3. Artinya dari 1 kesatuan kita bagi menjadi 3 sama besar. Kemudian ini. Nah, ini kan 1 kan, masing-masing 1 yang diarsir. Bagaimana dengan yang ini? Yang ini kita lihat, dia ini kan dibagi 3 ya. 1, 2, 3. Masing-masing nilainya 1/3 ya kan? Ini 1/3, ini 1/3, ini 1/3. Oke. Nah, ini 1/3, 1/3, 1/3. Nah, kenapa di sini 2/3? Karena yang diarsir itu adalah 2 bagian. 2 bagian dari 3 bagian. Jadi, nilai dari arsiran 2 bagian ini adalah 2/3. Artinya, yang diarsir ini adalah 2 bagian dari 3 bagian. Atau kalau misalkan matematisnya bentuknya seperti ini, 1/3. Ini kan masing-masing nilainya 1/3, 1/3, 1/3, 1/3. Berarti kalau yang diarsir yang 2 ini, berarti kan 1/3 ditambah 1/3 ya kan? Berarti 1/3 ditambah 1/3. Tapi karena kita belum belajar penjumlahan, jadi ini buat introduction dulu, buat pendahuluan. Ini sama-sama 3, kemudian ini ditambahkan 1 tambah 1 sama dengan 2/3. Tapi nanti ini kita belajar lagi, jadi ini cuma secara matematisnya aja. Tapi secara logikanya berarti dia menempati 2 bagian dari
3 bagian. Secara umum, pecahan dengan pembilang P dan penyebut Q ditulis P per Q. Sebuah pecahan dapat pula diartikan sebagai hasil bagi pembilang dengan penyebutnya. Misal, saya mau mengarsir ini dengan ini. Berapa bagian yang saya arsir? Berapa bagian? 2 per 2 bagian dari yang saya arsir, 2 bagian dari 4 bagian. Betul. Bisa 2/4, bisa 1/2. Kenapa bisa 1/2? Karena yang tadi saya bilang bisa disederhanakan 2 bagi 4. Ini sama-sama kita bagi 2, ini sama-sama kita bagi 2. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Jadi 1/2. Jadi isinya bisa 2/4, bisa 1/2. Artinya yang di sini ada 2 bagian yang saya arsir dari 4 bagian. Oke, paham ya? Sekarang kita belajar letak pecahan pada garis bilangan. Pengetahuan tentang letak pecahan pada garis bilangan dapat bermanfaat dalam mengetahui pecahan-pecahan yang senilai dan membandingkan pecahan. Oleh karena itu, pelajari garis bilangan di bawah ini. Ini ada garis bilangan. Kalau sebelumnya kita belajar garis bilangannya bilangan bulat, sekarang kita belajar garis bilangan dengan bilangan pecahan. Jadi antara 0 dan 1 itu sebenarnya ada setengah, ada 1/3, ada 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, dan seterusnya. Jadi antara 0 dan 1 itu sebenarnya terdiri dari banyak bilangan pecahan. Kemudian apakah pecahan itu nilainya mentok di 1? Maksudnya antara 0 dan 1 atau bisa lebih dari 1? Kira-kira gimana? Kira-kira apakah mentok di 1 atau bisa lebih dari 1? Bisa lebih, karena ada juga pecahan 2/4 misalnya, atau 5,5 misalkan gitu kan. Kalau misalkan di pasar beli 5,5 kilo gitu misalnya, jadi bisa lebih ya dari 1. Tapi sekarang kita pelajari antara 0 sampai 1 dulu. Jadi antara 0 dan 1, kalau kita mau naruh setengah, berarti kita bagi 0 dan 1-nya ini menjadi 2 bagian yang sama panjang. Misal dari ini 0, ini 1 ya. Ceritanya dari 0 dan 1 ini kita garis di penggaris, misalnya 10 cm, misalnya kayak gini ya, 10 cm. Nah, berarti setengahnya kita taruh di sentimeter ke berapa? Kita taruh di sentimeter ke 5. Jadi nilainya setengah, karena kita membagi 2 bagian yang sama panjang. Jadi nanti dari sini ke sini 5 cm, dari sini ke sini juga 5 cm. Itu namanya, di tengah-tengah ini namanya adalah setengah. Kalau misalnya tadi kan setengah di sini, saya mau bikin 1/3,
Berarti dari 10 cm ini saya kira-kira dia mungkin berada di sini, di nilai 3 cm, sekian, misalkan gitu ya. Itu berarti jadi nilai 1/3. Ini nanti jadi 2/3 kemudian 1. Atau supaya lebih gampang, kita ubah dari pecahan ini ke desimal supaya tahu dia besaran mana. Jadi contoh ya, setengah ini kan nilainya 0,5, ya kan? 1/4 nilainya 0,25. Kira-kira besaran mana? Besaran setengah atau besaran 1/4? Setengah. Kenapa setengah? Karena kita lihat abis 0 kan koma, sama-sama koma. 5 dan 2 besaran 5. Berarti yang lebih besar adalah setengah. Sekarang kalau misalnya saya punya 2/3. 2/3 ini nilainya adalah 0,67. Kira-kira setengah sama 2/3 besaran mana? Dua per tiga. Karena kita lihat sehabis koma nilainya yang 1,5, yang 1,6. Berarti besaran yang 6, ya kan? Berarti yang 2/3 yang lebih besar. Oleh karena itu, dalam menggambar di garis bilangan juga seperti itu. Jadi, kalau setengah kita bagi menjadi 2, kalau 1/3 kita bagi menjadi 3 bagian. Ini misalkan bagian pertama, bagian kedua, ini pertama, kedua, ketiga. 1/4 kita bagi menjadi 4 bagian. Jadi 1, 2, 3, 4. 1/6 kita bagi menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1/8 kita bagi menjadi 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kalau misalnya saya mau menggambar setengah, 1/3, 4 misalkan ya, setengah. Saya mau menggambar setengah, 1/3, kemudian 7/8, misalnya seperti ini ya. Nah, berarti yang paling kiri itu 1/3, 7/8 atau setengah? Di garis bilangan saya. Dari ini yang paling kiri yang mana? Sepertiga. Ya, benar. Ini yang paling kiri. Kita taruh di tempat pertama. Yang setelah 1/3 yang mana? Setelah 1/3 yang mana? Setengah. Iya, benar. Setelah setengah baru 7/8. Karena 1/3 itu nilainya 0,33. Kalau setengah nilainya 0,5. 7/8 nilainya berapa? 0,875. Dari sini kan bisa kelihatan, oh ternyata yang paling rendah itu yang 1/3. Habis 1/3 yang paling rendah itu setengah. Habis setengah yang paling rendah adalah 7/8. Jadi urutannya 1/3 dulu, baru setengah, baru 7/8. Tapi proporsinya harus sama. Jadi gambarnya nggak boleh sembarang. Misalnya gini. Pokoknya ini 1/3, ini setengah, baru ini 7/8.
per 8. Salah ya, karena setengahnya harusnya kan di sini, di tengah-tengah. Jadi gambar ini salah. Harus tetap proporsional seperti yang sudah dicontohkan. Jadi kalau setengah itu di sini, berarti ya udah ditulis ini setengah. Ini setengah. Kemudian 7/8. 7/8 itu ada sekitaran di sini. Ini 0, ini 0, ini 1 misalnya. Berarti ada di sekitaran sini. 7/8. Sepertiga itu ada di sekitaran sini, dekat-dekat setengah. Berarti sekitaran sini. 1/3. Maka ini cara menggambar yang benar. Harus tetap proporsional. Oke. Sekarang pada garis bilangan di atas tampak bahwa halo. Pada garis bilangan di atas tampak bahwa pecahan 1/2 senilai dengan 2/4, 3/6, 4/8 karena letak atau jarak keempat pecahan tersebut dari titik 0 adalah sama. Pecahan-pecahan inilah yang disebut dengan pecahan senilai. Jadi setengah sama nilainya dengan 2/4, sama nilainya dengan 3/6, sama nilainya dengan 4/8. Dapatkah Anda menentukan pecahan senilai lainnya dari garis bilangan di atas? Jadi kita lihat nih ya. Kalau di sini yang satu senilai itu adalah kok nggak mau? Kamu ganti. Nah, yang senilai itu adalah setengah, 2/4, 3/6, 4/8. Coba sebutin yang mana lagi yang senilai selain setengah, 2/4, dan 4/8. Selain ini semua, mana lagi yang senilai? 1/4 dan 2/8. 1/4 dan 2/8, iya benar. Mana lagi? Yang lainnya bisa dengar suara saya? 3/4, 6/8, iya benar. Bisa. Coba Mbak, udah offline ya. Yang lainnya bisa 2/3, 4/6, 1/3, 2/6. Udah ya? Ya. Jadi pecahan yang senilai itu pasti dia satu garis dalam garis bilangan. Nah, yang dikatakan senilai itu tadi sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di mana sebenarnya dia itu bisa disederhanakan menjadi pecahan yang kecil. Contohnya kayak tadi kan, setengah sama 2/4. 2/4 ini kalau sama-sama dibagi 2, ini juga dibagi 2, ini kan hasilnya 2/2, 1, 4/2, 2. Sama kan? Setengah. Kalau misalnya tadi setengah sama apa lagi? 3/6 sama 3/6. Iya benar, seurutan. Jadi garis bilangan itu memang harus berurutan karena kan dia sesuai letaknya. 3/6 misalnya, 3/6. Yang atas kita bagi 3. Yang bawah kita bagi 3. Jadi 3/3 1, 6/3 2. Sama-sama setengah kan? Berarti dia juga senilai. Sekarang kalau misalnya saya punya 5/10. Apakah dia senilai dengan setengah atau tidak? Senilai. Karena 5 dibagi 5
hasilnya adalah 1. 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2. Jadi dia senilai. Oke ya, jadi paham. Jadi sebenarnya pecahan senilai itu kalau disederhanakan pasti akan seperti pecahan yang lainnya. Kayak 3/6 disederhanakan jadi setengah, 4/8 disederhanakan jadi setengah. Atau dengan kata lain, pecahan senilai itu merupakan kelipatan dari pecahan sebelumnya. Jadi misalkan kalau tadi kan contohnya pembagian, sekarang yang perkalian setengah. Kalau misalnya sama-sama atasnya saya kalikan 2, saya lipatkan 2, berarti saya kalikan 2 dan 2. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 2/4. Misalkan setengah saya lipatkan menjadi 10, misalnya gitu ya. Berarti 10, 1 kali 10, 10. 2 kali 10, 20. Jadi pecahan senilai itu bisa dicari dari kelipatan dari pecahan sebelumnya. Oke? Paham ya untuk pecahan senilai? Sekarang perhatikan lagi garis bilangan di atas. Pada garis bilangan tersebut, kita juga dapat membandingkan pecahan. Ingat bahwa semakin ke kanan Oke. Nah, pada garis bilangan tersebut kita juga dapat membandingkan pecahan. Ingat bahwa semakin ke kanan letak suatu bilangan pada garis bilangan, maka nilainya semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Contoh, 1/6 lebih kecil dari 2/6, atau ditulis dengan tanda seperti ini atau tanda seperti ini. Yang mana yang lebih kecil, yang nomor 1 atau yang nomor 2? Lebih kecil itu nomor 1 atau nomor 2? Nomor? Yakin nomor 2 lebih kecil? Nomor 1. Nomor 2 itu lebih besar. Jadi, triknya untuk mengingat dia lebih kecil atau lebih besar, kita kasih garis bantu di sini. Jadi, ini, nah, kayak huruf K kan? Ini kayak huruf B. Jadi, ini seperti huruf K berarti lebih kecil. Ini seperti huruf B berarti lebih besar. Jadi ingat kalau misalkan lambangnya begini berarti lebih kecil. Ini berarti lebih besar. Kalau lupa, kasih garis bantu aja di sebelah kirinya. Apakah membentuk huruf K atau huruf B? Kalau huruf B berarti lebih besar, huruf K berarti lebih kecil. Gampangannya kayak gitu. Oke, sekarang 1/6 lebih kecil dari 2/6. Jadi ditulisnya 1/6 lebih kecil dari 2/6. 1/8 lebih kecil dari 2/6. Ditulis 1/8 lebih kecil dari 2/6. 5/6 lebih besar dari 6/8. 5/6 lebih besar dari 6/8. Lambangnya jangan ketukar ya. Ini lebih kecil, ini lebih besar. Nah, sekarang tipsnya lagi dari saya, kalau misalnya ada pecahan disuruh menilai apakah dia lebih besar atau lebih kecil, maka kita lihat dari pembilang dan penyebutnya. Jadi, kalau misalnya penyebut yang mana? Yang bawah atau yang atas? Penyebut. Yang bawah, benar. Pembilang yang atas. Kalau misalnya kita lihat ya, di contoh soal nomor A, dia itu penyebutnya sama-sama 6. Tapi pembilangnya beda. Ada yang pertama lebih kecil, yang kedua lebih besar. Ini 1, ini 2. Maka yang lebih besar adalah yang kedua. Jadi kalau penyebutnya sama, kita lihat pembilangnya besaran mana. Kalau yang ditanya
Gimana ya? Kalau penyebutnya sama, kita lihat pembilangnya. Mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil. Jadi kalau ada soal seperti ini, 1/6, misalnya ya, 1/6 titik 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 2/6. Berarti yang ditanya apakah 1/6 itu lebih besar atau apakah 1/6 itu lebih kecil. Berarti patokannya yang di kiri, bukan yang di kanan. Yang di kanan cuma sebagai pembandingnya aja. Jadi patokannya yang di kiri. Oh, ternyata ini dia penyebutnya sama-sama 6. Tapi 1 sama 2 kecilan 1. Berarti 1/6 ini lebih kecil dibandingkan 2/6. Oke, paham ya? Jadi kita lihat dulu penyebutnya sama-sama besar atau enggak. Kalau misalkan sama besar, kita lihat pembilangnya, kecilan mana atau besaran mana. Oke, nah ini yang pertama. Yang kedua, kita lihat kalau penyebutnya beda itu gimana. Di sini ada 8, di sini ada 6. Kira-kira besaran mana? 1/8 atau 1/6? Bukan 2/6. 1/8 atau 1/6? Misalkan saya punya apel. Saya bagi 8 dengan saya punya 2 apel. Apel pertama saya bagi 8, apel kedua saya bagi 6. Kira-kira anak yang dapat bagian lebih besar itu dari apel kedua atau apel pertama? Dari apel yang saya bagi 8 atau apel yang saya bagi 6? Yang kedua, yang dibagi 6. Karena dia baginya lebih sedikit. Jadi kan otomatis bagian yang didapat oleh setiap anak kan pasti lebih besar kan? Berarti kalau misalnya penyebutnya ini beda, kita lihat. Misalkan yang ditanya 1/8 sama 2/6. Lebih kecil mana? Misalkan gitu ya. Berarti kita lihat semakin besar penyebutnya, berarti dia nilainya semakin kecil. Kalau sekarang saya tanya misalnya 1/12 dengan 1/10, misalnya gitu ya. Lebih kecil mana? 1/12 atau 1/10? 1/12. Kemudian kalau misalnya, iya, jaringan saya juga jelek ini. Kalau misalnya 1/3 dengan 1/5, lebih kecil mana? 1/5. Oke, sekarang pakai bilangan ya. Pakai simbol. Kalau simbolnya yang ini atau yang ini. Sekarang, kalau saya punya ini setengah dengan 1/3, simbolnya yang mana? Yang nomor 1 atau nomor 2? Yang nomor 2. Nomor 2, yakin. Nomor 1, bukan nomor 2. Kenapa? Karena kan tadi saya bilang patokannya itu yang di sebelah kiri. Jadi kita lihat di atasnya pembilangnya ini, penyebutnya ini kan 2 sama 3. Berarti setengah ini lebih besar kan dibandingkan 1/3. Berarti jawabannya yang nomor 1, lebih besar. Jadi patokannya yang sebelah kiri. Kalau tadi yang saya tanya kecilan mana, sekarang saya kasih soal yang seperti ini. Berarti kalau soalnya seperti ini, saya nggak nanya kecilan mana atau besaran mana. Pokoknya soalnya seperti ini. Berarti patokannya adalah yang di sebelah kiri.
Gak kelihatan, yang lainnya kelihatan? Misal lagi ya, saya punya 1/5 dengan 1/3. Lambangnya yang mana? Yang pertama apa yang kedua? 1/5 sama 1/3. Lebih besar atau lebih kecil, wes? Yang kedua, ya benar. Karena 5 dan 3 kan besaran 5, berarti lebih kecil yang 1/5. Berarti lambangnya yang ini. Tapi ini hanya berlaku kalau dia itu nggak jauh beda. Maksudnya untuk yang tips yang ini, yang penyebutnya itu lebih besar, itu sebenarnya harus dibuktikan lagi dengan desimal. Jadi bisa jadi ya, misalnya 1/2 sama 2/3. Kan kalau dari penyebutnya kan lebih kecil yang ini, ya kan? Tapi di sini ingat, di sini ada 2, berarti 2/3 itu nilainya 0,67 ya. 0,67, sedangkan 1/2 ini nilainya 0,5. Jadi tetap lebih kecil yang 1/2, bukan yang 2/3. Jadi untuk tips yang ini, kalau misalkan jaraknya nggak begitu jauh, misalkan cuma antara 2 dan 3, itu perlu ditambahkan lagi dengan hasil desimalnya untuk memastikan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Begitu. Jadi tidak serta-merta ini mutlak ya. Mutlak pasti yang lebih besar itu pasti nilainya lebih kecil, tidak serta-merta. Jadi harus dibuktikan lagi. Oke. Saya rasa yang ini sudah paham. Sekarang pecahan senilai. Udah kita pelajari tadi ya. Telah disinggung sebelumnya bahwa dengan garis bilangan kita bisa menentukan pecahan-pecahan yang senilai. Namun bagaimana cara menentukan pecahan senilai tanpa menggunakan garis bilangan? Pecahan senilai dapat ditentukan dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contohnya tadi, 1/2. Masing-masing saya kalikan 2. Jadi atas saya kali 2, bawah saya kalikan 2. 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Maka pecahan senilainya adalah 2/4. Atau masing-masing saya kalikan 3, atas saya kali 3, bawah saya kali 3. Jadi 3/6. Atau 2/8. Masing-masing saya bagi 2, atas bagi 2, bawah bagi 2, jadi 1/4. 4/8, atas bagi 4, bawah bagi 4, jadi 1/2. Jadi pecahan senilai bisa dicari dengan cara mengalihkan atau membagikan dengan suatu bilangan tertentu. Nah, sekarang saya tanya, enggak deh, kita belajar dulu penyederhanaan pecahan. Jadi, sebuah pecahan dapat disederhanakan menjadi pecahan dengan pembilang dan penyebut. Loading terus ya. Sebuah pecahan dapat disederhanakan menjadi pecahan dengan pembilang dan penyebut yang tidak memiliki faktor persekutuan lagi kecuali 1. Untuk menyederhanakan pecahan, ya nggak apa-apa Mbak Dwi. Untuk menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan FPB dari pembilang dan penyebutnya. Jadi pada intinya, untuk menyederhanakan pecahan, kita harus mengubah pembilangnya menjadi sebisa mungkin, sekecil mungkin. Kalau bisa nilainya 1. Jadi kalau misalkan nilainya 1, belum 1, dan yang bawah masih bisa dibagi, berarti dia belum sederhana. Contohnya ya, misalnya misalnya saya punya
4 per 8 misalnya ya. Nah, saya bagi 4 ini saya bagi 2, 8 ini saya juga bagi 2. Hasilnya berapa? 4 bagi 2 kan 2, 8 bagi 2 itu 4. Nah, kita lihat 2 per 4 ini bentuknya sebenarnya masih bisa dibagi lagi. Yang atas masih bisa dibagi 2, yang bawah masih bisa dibagi 2. Berarti dia belum sederhana. Jadi masih bisa disederhanakan lagi. Jadi 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Maka hasil yang paling sederhana adalah 1 per 2 ini. Jadi semakin kecil pembilangnya, maka semakin sederhana hasilnya. Begitu ya. Jadi kalau 2 per 4 memang sudah disederhanakan, tapi masih belum sederhana. Masih belum cukup sederhana. Jadi dibagi lagi sampai tidak bisa dibagi. Sekarang kalau misalkan udah 1, yang atasnya 1, yang bawahnya 2. Nah kan kalau misalkan yang atasnya saya bagi 2, yang bawah bagi 2, ya yang bawah jadi 1, tapi yang atas jadi desimal 1 per 2. Jadi dia udah nggak dalam bentuk bilangan bulat lagi, jadi nggak bisa. Jadi paling mentok ini pembilangnya adalah 1. Contoh lagi, misalnya saya punya 8 per 12. Misalnya ya, saya punya 8 per 12. Saya bagi atas, kira-kira ada yang tahu nggak bentuk paling sederhananya tuh berapa? Dari 8 per 12. Ada yang tahu bentuk paling sederhananya? Dua per 4, 2 per 3, ya benar. Hasilnya adalah 2 per Iya, 2 per 3. Benar Mbak Rara. Kenapa? Sekarang coba kita cek. Misalnya ini kita bagi 2. Ini kita bagi 2. Di sini 8 bagi 2 4. 12 bagi 2 6. Kita lihat 4 dan 6 ini sebenarnya masih bisa dibagi 2 lagi, ya kan? Jadi bagi 2 bagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Jadi bentuk paling sederhananya adalah 2 per 3. Jadi bentuk sederhana pembilangnya ini tidak mesti 1. Pokoknya sampai dia udah nggak bisa dibagi lagi. Udah nggak bisa sama-sama dibagi lagi. Jadi kalau misalkan 2 dibagi 2 hasilnya 1. Misalkan kita bagi 2 lagi ya. Ini hasilnya 1. 3 kita bagi 2 hasilnya kan jadi 1,5. Bukan bilangan bulat lagi, jadi nggak bisa. Jadi yang bisa itu harus yang hasilnya bilangan bulat. Jadi paling sederhana adalah 2 per 3. Paham ya sampai sini? Contoh sederhanakan pecahan berikut. 9 per 12 kira-kira jadi berapa? 9 per 12 kira-kira jadi berapa? Yang atas dibagi berapa, yang bawah dibagi berapa? Benar, 3 per 4. Yang atas dibagi 3, yang bawah juga dibagi 3. Hasilnya jadi 9 bagi 3 sama dengan 3, 12 bagi 3 sama dengan 4. Berarti hasilnya adalah 3 per 4. Kemudian 32 per 40. Berapa hasilnya? 32 per 40 kira-kira dibagi berapa nih? Yang atas dibagi berapa, yang bawah dibagi berapa?
4/5, ya benar. 32 dibagi 8 hasilnya 4. 40 dibagi 8 hasilnya 5. Atau kalau misalnya bingung nih, 32 sama 40 ini kira-kira dibagi berapa supaya 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 dia sederhana. Boleh kok misalkan dibagi 2 dulu. Oh, ternyata misalkan ini ya, saya bagi 2 dulu. Berarti kan 32 bagi 2 16. 40 bagi 2 20. Oh, ternyata ini masih bisa dibagi 2 lagi. Saya bagi 2 lagi. 16 bagi 2 8. 20 bagi 2 4. Oh, ternyata 10. 20 bagi 2 10. Oh, ternyata masih bisa dibagi 2 lagi. 8 bagi 2 4. 10 bagi 2 5. Oke, Mbak Siti. Jadi 4/5. Boleh pakai cara ini, boleh pakai cara langsung, boleh pakai cara ini, atau boleh juga dicari dulu FPB-nya dari 32 dan 40. Ternyata FPB-nya adalah 8. Jadi, kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan 8. Hasilnya sama aja. Oke, sekarang membandingkan pecahan. Telah disinggung sebelumnya bahwa dengan garis bilangan kita bisa membandingkan pecahan. Namun bagaimana cara membandingkan pecahan tanpa menggunakan garis bilangan? Untuk membandingkan nilai antar pecahan tanpa menggunakan garis bilangan dapat dilakukan dengan menyamakan penyebutnya. Kemudian kita tinggal membandingkan pembilangnya saja. Nah, ini ada cara lain. Menyamakan penyebut beberapa pecahan caranya dengan mengubah penyebut pecahan-pecahan tersebut dengan KPK dari penyebut-penyebutnya. Contoh, 5/6 dan 7/9. Nah, kira-kira dikali berapa yang penyebutnya ini bisa sama? Bisa nilainya bisa sama. Jadi, contoh ya. 5/6 dan 7/9. Kita lihat di sini penyebutnya ini kan 6 dengan 9. Kira-kira KPK dari 6 dan 9 itu berapa? Kira-kira 18 bisa. Berarti untuk mencapai 18, 6 ini harus dikalikan berapa? Harus dikalikan 3. Kalau 6 dikali 3, yang atas juga harus dikali 3. Berarti sama dengan 5 kali 3, 15. 6 kali 3, 18. Sudah. Sekarang, 9 supaya menjadi 18 harus dikalikan 2, ya kan? Kalau yang bawah dikali 2, yang atas juga harus dikali 2. Berarti 7 kali 2, 14. 9 kali 2, 18. Sekarang kita punya 15/18 dengan 14/18. Kira-kira besaran mana? Enggak. Yang kiri terhadap yang kanan, lambangnya jadi lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Betul, karena kita lihat dia penyebutnya udah sama kan? 18 dengan 18. Yang atas pembilangnya 15 dengan 14. Oh, ternyata 15 ini kan lebih besar dibandingkan yang 14. Berarti jawabannya adalah lebih besar dari. Kita lihat jawaban di sini sama ya. Berarti pecahan 5/6 lebih besar dari 7/9. Oke, sekarang urutkan pecahan 4/6, 3/5, 8/10 dari yang terkecil. Nah, sekarang kita cari kira-kira KPK dari 6, 5, dan 10 ini kira-kira berapa? Yang bisa dibagi 6, bisa dibagi 5, juga bisa dibagi 10. Maka jawabannya adalah 30 kan? Karena 6 dikali 5 hasilnya 30.
5 dikali 6 hasilnya 30, 10 dikali 3 hasilnya 30. Nah, untuk mencapai 30, 6 ini kan harus dikalikan 5. Kalau 6 dikali 5, yang atas juga harus dikali 5. Jadi 4 kali 5 sama dengan 20, 6 kali 5 sama dengan 30. Kemudian untuk mencapai 30, 5-nya harus dikali 6. Karena 5-nya dikali 6, 3-nya juga harus dikali 6. Jadi 18 per 30. Kemudian untuk mencapai 30, 10-nya harus dikali 3. Kalau 10 dikali 3, 8-nya juga harus dikali 3. Berarti 24 per 30. Jadi kita punya pecahan baru 20 per 30, 18 per 30, 24 per 30. Dari sini mana yang paling kecil? Yang 18. Baru habis itu yang 20, ya kan? Baru yang 24. Berarti isinya 18 per 30, 20 per 30, dan 24 per 30. Atau kalau kita kembalikan ke pecahan semula menjadi 3 per 5, 4 per 6, dan 8 per 10. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sebelum kita masuk pecahan campuran, desimal, persen, dan per mil. Ada yang ditanyakan? Kelipatan persekutuan terkecil. Nanti kalau misalkan belum jelas, minggu depan saya terangkan kembali KPK dan FPB. Oke, mungkin buat latihan, buat nambah-nambah supaya lebih ingat, mungkin bisa dikerjakan latihan 21-nya, tapi kembali lagi tidak dikumpul, cuma nanti minggu depan paling kita bahas aja. Kita bahas sebentar baru sebelum masuk materi kayak tadi. Jadi kalau bisa sih sudah dikerjakan, jadi tahu kira-kira nggak mengertinya itu di bagian yang mana. Jadi pas nggak mengerti bisa ditanyakan langsung di kelas. Oke? Oke, kalau gitu karena waktunya kurang dari tinggal 2,5 menit, seperti biasa kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas waktunya, terima kasih udah semangat, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat malam dan selamat istirahat.